Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Manusia pada umumnya lebih condong mencari kebaikan urusan dunianya saja dibandingkan untuk kebaikan akhiratnya. Hal ini sangat rasional karena kebaikan dunia kasat mata dan dapat langsung dirasakan atau dinikmatinya. Sedangkan kebaikan akhirat sifatnya gaib dan tidak dapat langsung dirasakan atau dinikmati. Sehingga manusia kurang tertarik bahkan mengabaikannya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan semangat untuk beramal untuk akhirat nanti, semangat pencapaian kebaikan dunia, maka diperlukan pemahaman kehidupan akhirat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka seseorang akan terdorong butuh akan kebahagiaan di akhirat nanti. Melalui pembahasan kita pada kali ini, pendengar akan diajak berwisata rohani ke akhirat, melihat-lihat neraka dengan berbagai siksaannya, dan berkeliling surga melihat keindahan dan menikmatinya, sehingga pendengar menjadi paham tentang akhirat yang pada akhirnya insya Allah akan lebih mencintai akhirat dan bertekad untuk beramal berbuat kebahagiaan akhirat yang abadi dibandingkan dengan kebahagiaan dunia yang bersifat fana, sementara dan menipu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surga mempunyai 8 pintu yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan jauhar, yaitu sejenis mutiara. Dan pada pintu yang pertama tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pintu bagi para nabi dan rasul, syuhada, dan juga pintunya orang-orang yang dermawan. Lalu pintu yang kedua yaitu pintu bagi orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang menyempurnakan wudunya, dan orang yang menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Lalu pintu yang ketiga yaitu pintu bagi orang-orang yang memberikan zakatnya dengan senang hati dan ikhlas. Kemudian pintu yang keempat yaitu pintu bagi orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah terhadap perbuatan munkar. Lalu pintu yang kelima yaitu pintu bagi orang-orang yang dapat memelihara syahwatnya dan mencegah dirinya dari nafsu yang buruk. Kemudian pintu yang keenam yaitu pintu bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Lalu pintu yang ketujuh yaitu pintu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian pintu yang kedelapan yaitu pintu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang memejamkan matanya dari perbuatan dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang yang melakukan kebaikan, diantaranya berbuat baik kepada orang tua, mempererat tali persaudaraan,
dan lain sebagainya. Para pendengar yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kali ini saya akan memperkenalkan nama-nama surga yang 8 tadi. Yang pertama yaitu Darul Jalal, yaitu surga yang terbuat dari mutiara putih. Yang kedua yaitu Darussalam, yaitu surga yang terbuat dari yakut merah. Yang ketiga yaitu Jannatul Mawa, yaitu surga yang terbuat dari zabarjud hijau. Yang keempat Jannatul Khuldi, yaitu surga yang terbuat dari marjan yang berwarna merah dan kuning. Yang kelima Jannatul Naim, yaitu surga yang terbuat dari perak putih. Yang keenam Jannatul Firdaus, yaitu surga yang terbuat dari emas merah. Yang ketujuh yaitu Jannatul Aden, yaitu surga yang terbuat dari intan yang putih. Yang kedelapan yaitu Darul Qarar, yaitu surga yang terbuat dari emas merah. Darul Qarar adalah surga yang paling utama dibandingkan dengan surga yang lain. Surga ini mempunyai 2 pintu dan 2 daun pintu. 1 daun pintu terbuat dari emas dan yang satunya terbuat dari perak. Jarak setiap pintu adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Adapun bangunan yang ada di dalamnya terbuat dari bata emas dan bata perak. Tanahnya dari misik, debunya dari ambar, rumputnya dari zafaron. Istana-istananya terbuat dari mutiara, punggungnya dari yakut, dan pintunya dari jauhar. Di dalam surga ini terdapat sungai yang namanya Sungai Rahmat, yaitu sungai yang mengalir ke seluruh surga. Kerikil-kerikilnya dari mutiara yang sangat putih, lebih putih dari embun dan lebih manis dari madu. Di dalam surga terdapat sungai yang bernama Sungai Kausar, yaitu sungai Nabi kita Muhammad SAW. Pohon-pohonnya terbuat dari intan dan yakut. Di dalam surga juga terdapat Sungai Kafur, Sungai Tasnim, Sungai Salsabil, Sungai Arahikul Maktum, dan di belakang sungai-sungai ini terdapat sungai-sungai lain yang tidak terhitung jumlahnya. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam aku dijalankan Isra ke langit, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Maka aku melihat 4 sungai. Yang pertama, sungai dari air yang tidak berubah warnanya. Kedua, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan ketiga, sungai dari arak. Dan yang keempat, sungai dari madu yang sangat bening. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang bersih dan jernih. Surat Muhammad ayat 15. Maka aku tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dari manakah datangnya sungai-sungai ini dan kemana mengalirnya? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, sungai itu mengalir ke telaga Kausar, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Maka tanyakanlah kepada Allah agar Dia memberitahu dan memperlihatkan kepadamu. Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah seorang malaikat kepada beliau dan memberi salam, seraya berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Maka aku pejamkan mataku. Lalu ia berkata,
bukalah kedua matamu. Maka aku buka kedua mataku. Tiba-tiba aku berada di bawah pohon dan aku melihat kubah dari intan putih yang memiliki pintu-pintu dari yakut hijau dan kunci-kuncinya dari emas merah. Andai kata semua makhluk yang ada di dunia, baik jin atau manusia, berhenti di atas kubah itu, maka sungguh mereka hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung. Maka aku melihat 4 sungai itu mengalir dari kubah itu. Ketika aku ingin kembali, malaikat tadi berkata kepadaku, "Kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah itu?" Maka aku menjawab, "Bagaimana aku bisa memasukinya sedangkan pintu-pintunya tertutup?" Kemudian dia berkata, "Bukalah dia." Kemudian aku bertanya kembali, "Bagaimana aku harus membukanya?" Lalu dia berkata, "Kuncinya berada di tanganmu." Aku berkata, "Apa kuncinya?" Lalu dia menjawab, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah pintu itu, lalu aku masuk ke dalamnya. Maka aku melihat sungai-sungai itu mengalir dari 4 tiang kubah. Ketika aku hendak keluar, maka malaikat itu berkata kepadaku, "Apakah engkau tidak melihat dan mengetahuinya?" Aku menjawab, "Ya." Malaikat itu berkata lagi kepadaku, "Lihatlah sekali lagi." Maka aku melihatnya, maka tertulis di atas 4 kubah tersebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat sungai air itu keluar dari huruf mimnya lafaz Bismi. Sungai susu keluar dari huruf haknya lafaz Allah. Sungai arak atau khamar keluar dari mimnya lafaz Rahman, dan sungai madu keluar dari mimnya lafaz Rahim. Maka aku baru mengerti bahwa asalnya sungai-sungai tersebut adalah dari lafaz basmalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, barang siapa yang mengingatku dengan nama ini dari golongan umatmu dengan hati yang tulus, ikhlas, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka aku beri dia minum dari 4 sungai ini." Kemudian Allah memberi minum kepada ahli-ahli surga itu dengan air surga pada hari Sabtu, memberi minum dengan madu surga pada hari Ahad, memberi minum dengan susu surga pada hari Senin, dan memberi minum dengan arak pada hari Selasa. Di saat mereka minum, mabuklah mereka, lalu terbanglah ahli surga itu selama 1000 tahun hingga mereka berhenti pada suatu gunung yang besar yang terbuat dari kasturi yang harum, semerbak wanginya, dan sungai salsabil mengalir di bawahnya. Maka minumlah mereka pada sungai itu pada hari Rabu. Kemudian terbanglah mereka selama 1000 tahun hingga berhenti pada suatu istana yang indah. Di dalamnya terdapat ranjang-ranjang yang tinggi dan beberapa gelas yang sudah disediakan sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Maka duduklah setiap orang dari mereka di atas ranjang. Lalu datanglah pada mereka minuman zanzabi, kemudian mereka meminumnya tepat pada hari Kamis. Setelah itu mereka dihujani oleh awan yang putih selama 1000 tahun, sehingga mereka sampai ke tempat duduknya orang yang benar. Pada hari itu, tepat pada hari Jumat, mereka duduk di atas hidangan yang kekal abadi, dan turunlah pada mereka minuman rahikul maktum yang ditutupi dengan misik. Kemudian mereka membuka tutup tersebut dan mereka meminumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maka itulah orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan maksiat." Lalu pasal
pepohonan di surga. Ka'ab radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pohon-pohon di surga. Maka beliau menjawab, tidak pernah kering dahan-dahannya dan daun-daunnya, tidak pernah berguguran dan tidak rusak buahnya. Sesungguhnya pohon yang paling besar di surga adalah pohon tuba, yang akarnya terbuat dari intan, batangnya dari yakut, dahannya dari zabarzud, dan daun-daunnya terbuat dari sutra yang halus. Pohon ini memiliki 70.000 cabang. Setiap cabang itu menyentuh arash, dan lebih rendah-rendahnya cabang itu berada di langit dunia. Tidak ada di dalam surga sebuah kamar, tidak ada sebuah kubah, dan tidak ada bilik kecuali di dalamnya terdapat cabang pohon itu, yang bisa mengayomi di atas surga. Pada pohon itu mengeluarkan buah-buahan menurut apa yang dikehendaki oleh hati. Bandingan dari pohon itu di dunia adalah matahari. Asalnya matahari berada di langit, tetapi sinarnya sampai ke segala tempat. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku menyatakan dari beberapa hadis, sesungguhnya pohon-pohon di surga itu berasal dari perak, sedangkan daun-daunnya sebagian dari perak, sebagian dari yang lain, yaitu dari emas. Kalau sekiranya batang pohon itu dari perak, maka akar-akarnya dari emas. Pohon-pohon di dunia akarnya di bumi dan cabang-cabangnya berada di udara. Sedangkan karena sesungguhnya dunia itu tempat yang fana atau rusak. Akan tetapi pohon-pohon yang terdapat di surga tidaklah demikian halnya. Akarnya di udara dan cabang-cabangnya di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, buah-buahnya dekat, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surat Al-Haqqah ayat 23 sampai 24. Dan debu-debu di surga itu dari misik, anbar dan kafur, dan sungai-sungainya terdiri dari susu, madu, arak dan air yang sangat jernih. Apabila angin bertiup menerpa dedaunan, maka bersentuhanlah antara daun yang satu dengan daun yang lainnya, hingga menimbulkan suara yang sangat indah merdunya. Dan suara seindah itu belum pernah didengar. Dengan sanad dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat suatu pohon yang di bagian atasnya keluar perhiasan dan pada bagian bawahnya keluar kuda yang memiliki sayap yang diberi pelana, yang dikendalikan, yang ditaburi dengan intan dan yakut. Kedua kuda tersebut tidak pernah mengeluarkan kotoran dan tidak pernah buang air kecil. Adapun yang menaiki kuda itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, dan kuda ini akan membawa terbang para wali Allah tersebut ke surga. Lalu berkatalah orang-orang yang berada di bawah mereka, wahai Tuhanku, lantaran apa hamba-hambamu itu mencapai kemuliaan semacam itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang mengerjakan sholat ketika kalian semua masih tidur. Mereka melakukan puasa sedangkan kalian tidak. Mereka berjihad membela agama Allah sedangkan kalian semua duduk di sisi istri kalian. Dan mereka bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah sedangkan kalian berbuat bakhil atau kikir atau pelit. Para pendengar yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon. Orang yang menaikinya bisa berjalan di bawah naungan selama 100 tahun dan naungan itu tidak akan putus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahnya yang banyak, yang buah-buahnya tidak berhenti dan tidak terlarang mengambilnya. Surat Al-Waqiah ayat 30-33. Diibaratkan waktu di dunia adalah waktu sebelum matahari terbit dan sudah terbenamnya matahari, sampai hilangnya mega dan gelap malam yang menutupi di dunia. Maka sesungguhnya waktu itu adalah naungan yang terbentang luas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang. Surat Al-Furqan ayat 45. Maksudnya adalah waktu sebelum terbitnya matahari dan sesudah terbenamnya, sampai masuk pada kegelapan malam. Demikianlah para pendengar yang insya Allah diberkati oleh Allah, telah sama-sama kita berwisata, melihat-lihat bagaimana bentuknya keindahan surga yang insya Allah kita rasakan nanti ketika di akhirat. Maka oleh karena itu, di dunia ini ada baiknya kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kelak. Jadikanlah perbuatan dunia namun bisa memperoleh pahala yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Dan juga jadikanlah perbuatan akhirat sebagai bekal kita juga untuk di akhirat kelak. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya pada kesempatan berikutnya saya akan membawakan materi tentang penciptaan Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad ini diciptakan sebelum segala sesuatunya Allah ciptakan di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.